Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada saat malam hari ini kita akan bahas yang kemarin kita lanjutkan, yaitu kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion yang ke-13. Sebelumnya kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan Allah Roh Kudus sepanjang hari ini Tuhan. Bersyukur untuk keselamatan dari Tuhan, untuk keselamatan dan untuk pertolongan, untuk perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami, teramat baik. Terima kasih atas anugerah yang melimpah-limpah, kasih karunia yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu dari darah anugerah Allah dari Yesus Kristus membungkusi kami dari ujung kaki selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai lamanya. Terima kasih Tuhan, pada saat malam hari ini kami mohon urapan Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan dan menyampaikan kualifikasi untuk hidup Sion di Bukit Sion yang ke-13. Urapi hamba-Mu dan urapi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan, urapan dari tempat yang maha tinggi mengalir melalui kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon Allah Roh Kudus juga sebagai guru agung kami mengajari kami mengerti isi firman-Mu Tuhan untuk kualifikasi hidup di Bukit Sion yang ke-13 ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sekali, amin. Ya, kita lanjutkan kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion yang ke-13 ya. Yang ke-13 yaitu kita harus memiliki hati yang murni. Jadi kita harus memiliki hati yang murni. Kita buka firman Tuhan di Matius 5 ayat 8, bicara hati ya. Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8 bunyinya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi ini suci hati ini sangat penting ya. Kata suci, frase suci sama frase hati itu jangan sampai dilupakan juga ya. Ibaratnya kita ini sekarang lagi menjadi gaya hidup kita sebagai anak Tuhan adalah suci hatinya. Saya ulangi lagi. Gaya hidup kita anak Tuhan itu suci hatinya. Karena urusan hati ini banyak yang tidak diketahui ya. Hati manusia itu dalam, tidak terselami katanya. Kalau dia suci hatinya, pasti dia bisa terlihat ya, nampak. Kalau suci itu biasanya bersih, bening. Kalau tak terselami itu biasanya hatinya nggak bening ya. Karena masih burem ya, nggak jelas gitu. Kalau suci hatinya pasti bersih ya, pasti bisa kelihatan semuanya dari ruang-ruangannya, atas bawah kiri kanan semuanya ya. Karena hati ini adalah yang penting, karena dibilang berbahagialah yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Jadi berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Artinya kita harus bisa menjadikan suci hati ini gaya hidup kita ya. Gaya hidup kita, apa-apa kalau kita lihat gaya hidup itu, kalau hati kita suci, yang nanti kita akan melihat Allah dan muka berhadapan muka karena kita benar-benar suci hatinya, gaya kita beda. Pasti gaya kita seperti Yesus Kristus, ada amin, haleluya. Pasti gaya kita dituntun Roh Kudus, pasti itu. Ada hal-hal duniawi yang ditawarkan, pasti tolak dah, saya jamin itu. Kedagingan juga pasti nolak, apalagi dosa, tolak. Tidak berbuat dosa lagi. Mungkin dia pernah berbuat dosa, tapi dia sudah minta ampun sama Tuhan. Dia sudah mengakui di hadapan Tuhan dan meminta anugerah Tuhan, disucikan, dikuduskan dengan darah anak domba Allah dari Yesus Kristus ya. Makanya suci hati ini adalah menjadi gaya hidup kita. Kita harus memiliki hati yang murni. Murni itu suci, murni itu tulus, kudus, nggak ada maksud apa-apa. Benar-benar sejatinya adalah hanya dia memiliki hati yang suci, yang benar-benar tulus kudus, karena dia sudah bersatu dekat dengan Tuhan. Saya ulangi, karena dia sudah bersatu dekat dengan Tuhan. Kalau orang bersatu itu dekat banget, sudah menjadi satu ya. Kita tinggal dalam Yesus, Yesus tinggal dalam kita. Itu mulia sekali firman Tuhan ini ya. Ada kesatuan antara manusia dengan Tuhan ya, sebagai pengantar kita.
Kenapa demikian? Karena pengorbanannya di atas kayu salib. Ya, kita menerima tubuh dan darah Kristus, bukan lambang ya, tubuh benar-benar tubuh Kristus dan darah Kristus. Kita makan tubuh Kristus yang benar-benar daging makanan ya, daging Tuhan Yesus Kristus yang benar-benar makanan, dan minum darah Kristus yang benar-benar darah Yesus Kristus benar-benar minuman. Kita makan setiap hari. Kita sama-sama bersatu dalam kemuliaan hari demi hari. Ada amin ya. Pasti kita, daging kita ini seperti Tuhan Yesus. Makanya kita kalau menghidupkan roh kita ini di dalam tubuh jiwa roh kita, pasti tubuh kita ini tubuh ilahi loh, tubuh kemuliaan. Benar. Mungkin Bapak Ibu protes, tubuh kemuliaan kan nanti Pak, pas lagi rapture. Iya betul. Tapi kita sudah mempersiapkannya. Kita sudah ikutin proses menuju ke rapture, itu akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Dengan cara apa? Kita menyunat segala keinginan daging kita, keinginan hati kita, sunat, semuanya kita sunat. Tidak ada lagi kita kenikmatan dunia dengan dalil-dalil apapun itu, rekreasi, dengan dalil santai, dengan dalil rileks, penat, pusing. Ya kalau orang dunia bilang wajar-wajar saya, tapi saya di sini ada sisi lain yang menurut saya kita harus kaji ya, wajarnya sejauh mana sih? Jangan jadi wajar jadi kayak kebablasan ya. Karena kita ini tidak bisa lagi untuk menikmati apa yang disebut dunia. Tidak bisa. Yang kita nikmati adalah surga. Walaupun kita masih di bumi. Dan kita memperoleh surga itu. Karena berdoa Bapa kami bilang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Jadi kajian-kajian ini sangat dalam. Kalau urusan hati ini benar-benar sangat amat dalam. Kalau sangat amat dalam, kita harus suci. Artinya apa? Hati yang sangat dalam itu akan terlihat oleh Bapa di surga. Bahwa hatimu hanya fokus, hasrat hatimu hanya fokus sama Tuhan Yesus. Kenapa orang bilang hati manusia sangat dalam? Karena banyak keinginan. Ya, keinginan tuh nggak boleh banyak-banyak. Cuma satu, hasratnya Yesus Kristus. Ada amin, haleluya. Ya, kita lanjutkan. 1 Timotius 5 ayat 2. Ini masalah menegur ya. 1 Timotius 5 ayat 2, saya bacakan dulu ayat pertamanya. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Ya. Ini menyangkut cara bagaimana kita bersosialisasi, maksudnya dengan orang-orang yang bukan keluarga kita. Misalnya kita dengan perempuan tua, kita harus anggap dia sebagai ibu. Harus hormati. Firman Tuhan mengajarkan demikian. Perempuan-perempuan muda sebagai adik. Jangan disalahartikan. Ya. Jangan otak kita itu jadi otak yang kotor. Ya, kita harus hormati. Tangan kita ini harus suci kudus. Pikiran harus suci kudus. Perkataan suci kudus ya. Kalau ada lawan jenis, kita harus perlakukan di kudus, karena kita kudus ya. Jangan kadang-kadang kalau kita lihat ada orang-orang yang melihat istri orang lain atau orang yang ibu tua, langsung pikiran gelas kotor, dosa, tobat ya. Itu kita nggak main-main, karena kita harus memiliki hati yang murni. Tuhan mencari hati yang murni loh, supaya dijadikan alatnya untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan dipercayakan. Saya mau Tuhan kasih saya pekerjaan untuk jadi alatmu, berikan saya umur panjang, karena saya tidak mau mati muda. Saya masih mau bersama istri saya juga, istri saya nggak mau mati muda, anak-anak saya juga. Saya mau sama istri, anak-anak saya bertiga untuk menjalankan apa yang Tuhan mau. Makanya saya berdoa terus supaya kami ini sama-sama berkumpul di bumi, ditopang oleh kuasa darah anak domba Allah dari Yesus Kristus, dibungkus dengan darah domba Allah dari Yesus Kristus Tuhan ya. Itu kerinduan kita, mau untuk melakukan amanah agung Tuhan, untuk bersaksi, memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus ya. Anak-anak saya kita ajarkan terus firman Tuhan supaya mereka bisa
menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan. Bukan sekedar jadi orang. Banyak orang bilang, saya mau jadi orang aja. Jangan. Kita harus jadi orang, itu nggak cukup. Kita harus menjadi anak Tuhan, itu yang bagus. Kalau anak Tuhan pasti jadi orang. Ada amin. Jadi orang belum tentu jadi anak Tuhan. Bisa jadi pemberontak Tuhan. Tapi kalau jadi anak Tuhan pasti jadi orang. Ada amin ya, haleluya ya. Kita buka lagi di Yeskiel 36, 26, 27. Yeskiel 36, 26, 27 ya. Yeskiel. Ya, saya bacakan Yeskiel 36, 26, 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, kita nempel ya. Hati yang taat ya. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, ini penting. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Yeskiel 36 ya, 26 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Tuh, kita diberikan sama Tuhan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Jadi kita minta sama Tuhan, sesuai janji firman-Mu, Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Tuh, hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Ini janji firman Tuhan Yeskiel 36 ayat 26. Yang A. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Tuhan akan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi kita diberikan Tuhan hati yang baru, roh yang baru dalam batin kita, dijauhkan dari tubuh kita hati yang keras, dan diberikan kepada kita hati yang taat. Ya. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Amin. Rohnya Tuhan akan diberikan. Jadi janji Tuhan itu, Tuhan akan memberikan rohnya di dalam batin kita, diam di dalam batin kita. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya tuh. Jadi kita hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Dan menurut ketetapan Tuhan dan berpegang pada peraturan-peraturannya. Peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya ya. Jadi hidup menurut ketetapan Tuhan dan menetapkan peraturan-peraturannya dan melakukannya ya. Jadi kita ini diberikan hati yang baru. Minta terus Yeskiel 36 ayat 26. Tuhan, berikan aku hati yang baru, roh yang baru dalam batinku, dan jauhkan dari tubuhku yaitu hati yang keras. Berikan hati yang taat. Berikan rohmu Tuhan dalam batinku ya. Itu ya. Itu ya. Kita ke Wahyu 21 ayat 21b. Wahyu 21 ayat 21b ya. Saya bacakan ya. Jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Jadi hati yang murni itu seperti jalan seperti emas yang murni ya, dari kaca bening ya. Kita baca dulu di Ayub 41 ayat 25 ya. Ayub 41 ayat 25. Ayub 41 ayat 25 ya. Ayub 41 ayat 25. Segala yang tinggi takut kepadanya. Ia adalah Ayub ini ayat 41 ayat 25 versi King James ya. Ya, lewat banyak penghancuran mereka dimurnikan. Jadi kadang-kadang ada penghancuran, kesulitan. Gunanya apa? Untuk pemurnian. Makanya kalau Bapak Ibu mengalami hal-hal yang sulit ya, pasti ini untuk pemurnian, supaya kita tidak lagi kompromi sama dosa, tidak lagi kompromi sama dunia, tidak lagi kompromi sama daging ya. Ya, jadi ayat 41 ayat 25 versi King James Version itu, ini terjemahannya saya bacakan, ini udah ada di bukunya ya. Lewat banyak penghancuran mereka dimurnikan ya. Jadi lewat banyak penghancuran kita dimurnikan. Jadi milikilah hati
yang suci kudus murni ya. Kan kemarin kita udah baca Mazmur 24 ayat 3 sama 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya tuh. Ya, saya juga pengen punya murni hati saya ya, supaya tidak ada kemunafikan, kepura-puraan. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah banyak menolong saya, menyelamatkan hidup saya ya. Jadi saya terus minta anugerah Tuhan supaya diberikan hidup umur panjang, supaya bisa terus melayani Tuhan. Karena banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini nanti di bulan Oktober aja sudah ada nih, pekerjaan Tuhan sudah ditentukan ya, tinggal nunggu fixnya hari Jumat ini nanti bentuk acaranya gimana ya. Jadi kita kualifikasi untuk hidup yang di Bukit Sion ini ke-13, milikilah hati yang murni. Karena tadi firman Tuhan bilang berbahagialah, Matius 5 ayat 8, orang yang suci hatinya maka mereka akan melihat Tuhan ya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami memiliki hati yang suci, yang murni Tuhan, yang sudah ditentukan oleh darah anak gembala dari Yesus Kristus sendiri. Tolong Tuhan, kami tidak sanggup untuk melakukan sendiri. Kami butuh kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah, anugerah-Mu yang berlimpah-limpah, supaya menjalankan hidup ini bersama Tuhan dengan hati yang murni, dengan hati yang suci. Tolong Tuhan kami Tuhan, kami mau Tuhan Engkau yang menolongi kami melakukan firman-Mu ini. Kami butuh anugerah Tuhan pada malam ini Tuhan untuk menjagai kami menjagai dari ujung rambut ujung kaki. Kami menolak segala apapun sakit penyakit pendarahan otak, kerusakan, santet roh jahat, kuasa iblis, hancur kuasanya dengan darah bala dari Yesus Kristus Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami hidup seturut kehendak-Mu dan benar-benar hidup taat kepadamu Tuhan, dengan darah anak gembala dari Yesus Kristus Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus, Allah Bapa, tolong kami. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati dalam tidur kami, bangunkan besok pagi dengan tubuh disegarkan. Tolak segala apapun juga Tuhan yang mengancam, yang ingin mengganggu kami tidur, ikat patahkan, hancurkan dengan kuasa darah bala Yesus Tuhan. Tolong jagai kami Tuhan, tubuh jiwa roh kami dari ujung ujung kaki terpelihara sempurna, diproteksi oleh darah bala, darah Yesus Kristus Tuhan. Kami butuh anugerah Tuhan, semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, aku anak-anak kami, tolong juga hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan program ini. Semuanya kami minta tolong Tuhan supaya Engkau jagai kami dengan darah bala Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya saksikan besok Tuhan Tuhan akan menunjukkan kepada kita yang ke-14 ya, kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion yang ke-14. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus berkati.